Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari ujian akhir semester Digital Innovative Entrepreneurship oleh saya sendiri, Akmal Muhammad, NIM 2402001020956 dari kelas MG 507 Prodi PCC Manajemen. Adapun topik yang akan saya bawakan yaitu terkait analisis bisnis digital dengan studi kasus pada perusahaan Traveloka. Pengertian bisnis digital. Bisnis digital merupakan aktivitas promosi, distribusi, dan transaksi produk atau jasa yang memanfaatkan media serta teknologi digital, khususnya internet dan perangkat elektronik. Bisnis digital tidak hanya berfokus pada penjualan secara online, tetapi juga pada pemanfaatan sistem digital dalam operasional, pemasaran, serta pengelolaan hubungan pelanggan. Berbeda dengan bisnis konvensional yang mengandalkan interaksi fisik dan lokasi tertentu, bisnis digital mampu menjangkau pasar yang lebih luas, beroperasi tanpa batas waktu, dan menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Perbedaan bisnis digital dan konvensional bisa kita lihat pada tabel berikut. Pada bisnis digital berbasis internet dan teknologi, sedangkan bisnis konvensional berbasis fisik atau tatap muka. Bisnis digital mempunyai pasar global, sedangkan bisnis konvensional pasar terbatas wilayah. Pada bisnis digital, operasional bisa 24 jam, sedangkan bisnis konvensional operasional terbatas pada jam operasional saja. Kemudian pada bisnis digital, biaya operasional relatif lebih rendah, sedangkan bisnis konvensional biaya operasional termasuk dengan biaya toko dan distribusi tinggi. Pada bisnis digital, berbasis data driven, sedangkan bisnis konvensional minim analitik real time. Jenis-jenis bisnis digital yaitu yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital. Versi digital dari bisnis non-digital adalah model bisnis yang mengubah produk atau layanan fisik menjadi bentuk digital. Contohnya adalah buku yang diubah menjadi e-book, jurnal atau e-jurnal, atau komik menjadi e-komik. Dalam model ini, nilai utama terletak pada digitalisasi produk sehingga distribusi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih rendah, dan akses pelanggan menjadi lebih mudah tanpa perlu distribusi fisik. Kemudian jenis bisnis digital yang kedua yaitu fasilitator digital dari bisnis non-digital. Fasilitator digital adalah model bisnis yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli melalui platform digital. Perusahaan tidak memproduksi barang atau jasa sendiri, tetapi menyediakan sistem yang memudahkan transaksi secara online. Contohnya adalah marketplace online shop dan platform pemesanan tiket atau hotel. Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai penyedia layanan dalam satu sistem yang efisien. Kemudian jenis bisnis digital yang ketiga yaitu bisnis digital yang hybrid. Bisnis digital hybrid merupakan kombinasi dari berbagai model bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan dan memperluas layanan. Model ini biasanya menggabungkan fungsi fasilitator digital dengan layanan tambahan seperti pembayaran digital, promosi berbasis data, atau layanan keuangan. Pendekatan hybrid memungkinkan perusahaan menciptakan ekosistem digital yang lebih kompleks dan berkelanjutan. Saya akan menyampaikan studi kasus dalam hal ini pada perusahaan Traveloka. Berikut profil singkat Traveloka. Traveloka merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2012, merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia dengan status unicorn pada saat ini. Bergerak di bidang layanan perjalanan dan gaya hidup, menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa perjalanan melalui sistem aplikasi yang bernama Traveloka dan website traveloka.com yang terintegrasi.
menyediakan layanan seperti tiket pesawat, hotel, kereta api, aktivitas dan atraksi, dan pay later. Kemudian bisnis digital Traveloka. Traveloka termasuk dalam kategori fasilitator digital sekaligus bisnis digital yang hybrid. Sebagai fasilitator digital, Traveloka menyediakan platform yang mempertemukan pelanggan dengan maskapai penerbangan, hotel, dan penyedia layanan wisata. Sebagai bisnis hybrid, Traveloka mengembangkan fitur tambahan seperti pembayaran digital, sistem cicilan, promosi personalisasi, dan integrasi berbagai layanan dalam satu aplikasi, sehingga menciptakan ekosistem digital yang lengkap. Keunggulan bisnis digital Traveloka yaitu yang pertama, pasar tanpa batas bisa diakses kapan saja, digunakan di berbagai negara Asia Tenggara, tidak terbatas lokasi fisik. Yang kedua, potensi penghasilan tanpa batas. Komisi dari setiap transaksi, cross-selling atau hotel plus tiket plus aktivitas, layanan pay later, dan promo musiman dan dynamic pricing. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital, seperti big data untuk rekomendasi, AI untuk personalisasi, sistem pembayaran digital, dan aplikasi mobile dan website. Transformasi digital Traveloka. Traveloka melakukan transformasi digital dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam sistem berbasis teknologi, mulai dari pencarian produk, pembayaran digital, hingga layanan pelanggan. Perusahaan terus mengembangkan fitur berbasis data dan memperkuat keamanan sistem untuk menjaga kepercayaan pengguna. Transformasi ini juga mencangkup inovasi layanan dan kolaborasi dengan berbagai mitra untuk memperluas jangkauan pasar. Pada 2012, transformasi bisnis digital Traveloka yaitu dari MetaSearch awal awal sebagai agregator tiket pesawat menjadi pada tahun 2014 yaitu pemesanan menjadi OTA atau Online Travel Agen Penuh. Kemudian dilanjutkan dengan 2018 menjadi Super App. Pada tahap ini ekspansi ke gaya hidup, asuransi, dan fintech. Kemudian baru-baru ini pada tahun 2024 yaitu sudah berhasil mengintegrasikan sebuah ekosistem dengan AI, tingkat lanjut, dan Web3. Usulan pengembangan bisnis digital pada Traveloka agar terus berkembang, Traveloka dapat meningkatkan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk personalisasi layanan dan prediksi harga. Selain itu, perusahaan dapat memperluas ekosistem digital melalui pengembangan layanan keuangan, program loyalitas berbasis teknologi, serta integrasi dengan konsep smart tourism. Penguatan strategi transformasi digital dan keselarasan antara bisnis dan teknologi juga menjadi kunci agar perusahaan tetap adaptif terhadap perubahan teknologi dan persaingan global. Sekian paparan terkait dengan analisis bisnis digital dengan studi kasus pada perusahaan Traveloka yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mohon arahan dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.